softly love and heart be warm against your heart. I feel your words, the tender trembling moments start. In a world, our very own, sharing a love that only you have ever known. One color day, warmed by the sun, deep velvet night, when we are one. Speak softly, love, so no one hears us but the sky. The voice of love we make believe until we die. My love is yours, and all because you came into my world with love, so softly love. One color day is warmed by the sun, equal was night, when we are one. Speak softly, love, so no one hears us but the sky. The voice of love we make believe until we die. My love is yours, and all because you came into my world with love, so softly love. Tepuk tangan dulu ah. Tepuk tangan dulu untuk The Rules Band. Dan juga untuk bintang tamu kita yang sangat-sangat spesial. Baiklah teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sehat untuk teman-teman semua. Kembali Sawi Project dan OP Studio mengadakan acara ngobras, ngobrol bareng anggota masyarakat spesial. Dan malam hari ini sangat spesial tentunya bintang tamu kita. Karena satu, beliau mau hadir di tempat kita. Padahal beliau sendiri sebetulnya punya acara podcast sendiri loh, Bursa Interaktif. Nah. Thank you dipromosiin nih. Dan inilah bintang tamu kita pada malam hari ini, Abang Bursa Zanubi, seorang politisi senior dan juga Ketua Umum DPP Perkumpulan Gerakan Kebangsaan. Selamat malam Abang. Malam. Gak disangka suaranya bagus. Oh gitu ya. Lumayan ya. Lumayan banget. Sebelumnya gimana? Banding sebelum gimana? Jangan loh Sorry. Bang. Bisa nanti tamu nggak mau datang lagi. Justru itu harapan kami di sini, Abang itu menjadi magnet supaya teman-teman Abang, kolega-kolega Abang Iya. berkenan partisipasi di sini. Kalau nggak mau datang kita demo ente. Jangan Bang, karena kalau Abang mungkin jalurnya protes, kita proses. Proses. Gimana Bang, sehat Bang ya? Alhamdulillah. Mungkin Abang disapa dulu kakak di rumah dan juga fans-fans dan juga adik-adik yang sedang menyaksikan acara ini. Oh, saudara, teman-teman, adik-adik mungkin ya. Pertama doa saya semoga sehat walafiat, tetap jaga protokol kesehatan dan semoga sukses selalu. Kita bertemu dalam acara ngobras ya. Ngobras. Di Sawi Proyek ya. Ngobras ya. Sambil nyanyi-nyanyi. Santai kan kita Ngomong Bang. santai tapi nyanyi-nyanyi serius ya. Tapi tetap protokol kesehatan kami Oh ya, dijaga. karena sekarang varian baru nih membahayakan sekali. Katanya udah menular kemana-mana, maka kita hati-hati ya. Untuk seluruh pemirsa namanya ya. Teman-teman aja Teman-teman Bang. ya. Teman-teman aja Bang kalau kita di Teman-teman sini yang Bang. lagi menyaksikan, pokok betul jaga kesehatan, jaga jarak,
jaga makan. Kok jaga makan? Pertama pasti berdoa. Berdoa, betul. Itu Doa yang itu penting. utama. 90% doa itu. Doa yang penting supaya kita selalu diberikan kesehatan, Kesehatan. dan dilindungi oleh Allah Amin. Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Abang ini politisi senior. Yang saya dengar sih Bang, Abang tuh dihormati kawan dan disegani lawan. Cie. Bang di sini Bang ngobrolnya. Oh iya. Nggak pakai klip kita. Oke. Itu Bang. Jadi apa sih Bang? Abang dulu pernah anggota DPR RI ya? Ya. Kalau nggak salah di lantai 22. Betul. Kok pernah pernah minta sumbangan kayaknya. Tak Kok lah. tahu banget nih? Saya udah lupa lantai 22. Abang ini seingat aku Abang lantai 22. Jadi tempatnya itu ya teman-teman, nggak dari dulu nggak dari sekarang itu pasti ramai sama orang. Abang ini sangat terbuka. Karena waktu itu di lantai 22 itu semua orang dari partai manapun pasti ngumpulnya di ruangan Bang Bursa. Betul, ruangnya Ada gede. almarhum Alex Litai dan Haryanto Oh, Selamat betul, datang. betul, Nah, Alex Litai. itu mereka Sahabat di lantai saya. 7 loh. Dari lantai 7 ke 22. Saya Terus ngobrol. juga ada Bang Ferry Mursidan Baldan. Betul. Dari lantai 13 ke 22. Coba Ngobrol bayangin. aja. Sekarang juga gitu kayaknya Bang ya. Sekarang udah nggak di DPR kan ada tempat ngumpul-ngumpul lah. Ya, maksud saya Abang sekarang juga tetap ngumpulin orang Ngumpul, kan. bukan ngumpul aja, bukan ngumpul. Nanti dituduh makar lagi kayak. Oh, kan sesuai dengan ini Abang Jadi, Ketua Umum DPP PGK. Bukan GPK loh. Bukan GPK. Nggak boleh itu Gerakan ya. Pengacau Keamanan. Tapi kan jangan-jangan Abang ada jail-jailnya sebetulnya kenapa pilih itu supaya bisa diplesetin nggak sih? Memang dulu kita ini GPK zaman Orde Baru. Gimana baru? Dituduh Gerakan Pengacau Keamanan. Sempat sekolah ya Bang? Di sekolah setahun 8 Setahun bulan. setengah. Oh, Setahun 1 tahun 8 bulan. Nggak apa-apa itu pengalaman. Umur 23 tahun loh. 23 tahun. Ya, Udah 22 hampir 23 tahun lah. 1,5 itu full 1,5 Bang. 1,8. 1,8. tahun. 1,8 tahun. Kenapa Abang milih politik Bang? Wah, nggak sangka-sangka itu, betul. Saya itu hidup itu nggak pernah dipikirkan, ya. Kebetulan semua. Jadi dulu kita itu ke Jakarta karena orang tua udah meninggal ya bapak ya, jadi tinggal ibu. Kata ibu itu, kamu susul abang kamu di Jakarta, di Pertamina kerja itu, supaya kamu bekerja katanya. Kuliah nggak ada uang katanya gitu. Jadi sebetulnya disuruh ke Jakarta Bekerja, untuk bekerja. gitu. Abang waktu itu kakaknya Abang ada di Pertamina. Terus katanya, kata abang saya itu jangan bekerja, kamu kuliah dulu, saya kuliahin gitu. Jadi nggak nyangka juga abang kita ini bisa nguliahin kita gitu loh. Jadi kata Abang terjerumuslah Abang ketika kuliah. Iya, bukan terjerumus. Jadi waktu itu lingkungan kampus itu lagi banyak perdebatan soal Orde Baru. Ya. Kan nguping-nguping kata masa baru kan, wah ini paten juga ini bergerak. Jadi ke bawah-bawah lah. Jadi sebetulnya nggak nyangka terjun ke dunia aktivis istilahnya. Nggak sangka aja. Nah Abang ini juga kan terkenal Abang itu terbuka terhadap aktivis muda dari manapun. Oh, ya. Baik dari latar belakangnya, suku, ras maupun golongan. Dan kantongnya juga nggak terbatas. Dan kantongnya. Nggak Jadi dipikirin. Kantong Jadi tebal tipis sama aja. teman-teman, Abang ini terbuka ya untuk yang minta pendapat dan pendapatan. Nah yang ujung itu mesti hati-hati itu. Loh siapa tahu Abang kan banyak amal lah Bang. Insyaallah. Insyaallah. Nah sebelum kita banyak nanti ngobrol soal PGK ya Bang. Ya. Perkumpulan Gerakan Kebangsaan, kita isi dulu dengan Cinta Hampa. Ya. Nyanyi ya. Barat air di daun keladi, walaupun tergenang tetapi tak meninggal berkah. Apabila tersentuh dahannya bergoyang, air pun tertumpah tercurah, habis tak tinggal lagi. Begitu juga cintamu padaku,
sebagai korban cinta palsu hamba. Nanti di suatu masa kau juga akan merasa betapa sakitnya hati kecewa karena cinta. Tapi biarlah kau cari yang lain, kan kau buat sebagai korban cinta palsu hamba. Nanti di suatu masa kau juga akan merasa betapa sakitnya hati kecewa karena cinta. Bila kau lihat pemuda yang lebih kaya, cintamu sedang berpindah kepadanya. Tapi biarlah kau cari yang lain, kan kau buat sebagai korban cinta palsu hamba. Nanti di suatu masa kau juga akan merasa betapa sakitnya hati kecewa karena cinta. Betapa sakitnya hati kecewa karena cinta. Tepuk tangan dulu. Baiklah teman-teman, untuk teman-teman yang sedang menyaksikan, diminta untuk kalian foto selfie berlatar belakang acara ngobras pada malam hari ini. Karena akan ada Oh, 5 botol parfum identik. Kami akan memberikan giveaway. Jadi secara gratis akan dibagikan kepada 5 yang melakukan selfie dan mengirimkan ke nomor telepon 0812 59596639. 0812 59596639. Jadi kalian kirim foto selfie kalian dengan berlatar belakang ngobras pada malam hari ini. Karena parfum identik brand lokal brand fokus maaf. Brand parfum identik brand lokal keharuman internasional. niru-niru nih. Jadi parfum identik brand lokal keharuman internasional. IG-nya ada di @identik_Indonesia. IG-nya di @identik_Indonesia. Oke. Luar biasa ya. Apa tadi namanya? Minyak wangi. Identik bang. Saya pikir minyak angin. Identik bang itu jadi tadi kalau abang lihat itu ada logo-logo banyak. Itu bukannya sponsor bang. Jadi kita ini membantu teman-teman yang memasarkan betul. Gitu. Di sini bang. Masa pandemi ini ya. Masa pandemi. Jadi untuk teman-teman Banyak apalagi betul yang amalnya sawi proyek ini. jadi yang terdekat ya kan kita nggak maksudnya mereka tidak memberikan apa yang tadi itu yang abang lihat tuh kayak doa terus kemudian dafa, mereka nggak memberikan uang sih bang. Oh jadi itu tadi Belum memberikan uang. Sabar aja. Jadi kita bantu mereka untuk memasarkan produk-produk jadi usaha mereka. Oh. Jadi kalau bukan kita siapa lagi bang? Betul. Jadi produk dalam negeri lagi ya. Jadi produk Sesuai dalam janji negeri. pemerintah kan mesti mendorong produk dalam negeri. Betul. Jangan impor melulu. Aduh. Jadi tinggal tunggu dari bantuan pemerintah gimana caranya kita dibantu untuk memasarkan produk Emangnya sendiri. pemerintah peduli sama kita? Nah, itu dia. Ini masalah ini. Peduli nggak sih bang? Enggak ya. Tapi kita jangan bahas itu dulu bang. Kita bahas. Soalnya impor semua. Tapi ini sangat internasional ya. Produk lokal pun baunya internasional. Iya produknya brand lokal tapi keharuman internasional. Kenapa nggak bisa keharuman apa gitu loh? Keharuman Bogor apa keharuman Palembang gitu loh?
Nah, itu aroma Nusantara. Karena kebetulan wangi-wanginya ini ada wangi-wangi internasional, Bang. Oh, Biar gitu. bisa go internasional kan. Kita kan Prancis memang ini, berarti enggak? ada bibitnya dari Oh, Prancis. Kalau gitu Prancis padahal bibitnya dari Sukabumi. Gitu ya, Bang. Ada ya? bahan dari Sukabumi ke Prancis dikirim. Bener Pak, lagi diproduksi. Jangan-jangan muter juga. Saya lupa namanya, semacam alkohol lah. Begitu. Baiklah, kita cerita dulu tentang perkumpulan Abang nih. Perkumpulan Gerakan Kebangsaan. Ya. Kenapa dibuat, Bang? Perkumpulan Gerakan Kebangsaan. Jadi beberapa tahun lalu itu kan kita lihat situasi nasional kita agak belum pernah terjadi ya, menimbulkan gesekan ya sosial politik karena di samping soal politik identitas juga ada pengelompokan pilihan politik. Jadi kita ini sebetulnya bersyukur ya hidup di negara yang sangat pluralistik ini. Sejak proklamasi kita tidak ada dalam sejak goncangan sejarah 65 98. Tapi kan enggak membuat kita pecah gitu. Nah, jadi kita menyadari betul untuk memperkuat kecenderungan kebangsaan ini mesti digelorakan dengan berbagai institusi organisasi. Nah, salah satu kami itu menggelorakan itu supaya kita dengan lupa dengan sejarah bahwa Jas merah. jas merah kata Soekarno. Jadi pendahulu-pendahulu kita itu dengan susah payah mereka menegakkan pondasi-pondasi persatuan itu didasarkan pada kemajemukan. Jadi kalau kita terkoyak-koyak, waduh, sedih, mungkin menangis ya. Betul. Mayat-mayatnya gitu ya. Sedih lihat kamu-kamu di sini. Ya sedih itu kalau sebetulnya sudah mulai terjadi ketika 2014, Bang. Ya. Dan itu puncaknya itu ketika pilkada ya, Ya. pilkada DKI kemarin. Ada, jadi ini kisah nyata. Jadi di dalam satu rumah itu suami istri itu Oh iya, proses perceraian. saya juga, saya nggak cerai saya. Saya benar-benar beda sama bini saya. Oh gitu, Beda. Bang ya. Itu gara-gara itu Bini terbelah. saya itu pilpres ya. Saya Pilpres. Jokowi, bini saya Prabowo. Oh, mungkin karena Abang menerapkan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, itu kita nggak masalah itu. Ya, itu kan kalau karena Abang dan mungkin Kakak karena dewasa secara politik, tapi kan Ya. suka nggak suka ketika reformasi keran politik ini terbuka, jus. Oh Ya iya. kan? Jadi seakan-akan mereka-mereka yang tadinya menutup mata terhadap politik, yang menganggap politik itu kejam, jadi Wah, melek. bukan melek. politik kejam, orangnya kejam. Orangnya kejam. Politik itu secara filosofis zaman antena itu mengajarkan kebajikan. Oh, baik. Kebajikan, ingat ya. Politik itu kebajikan loh. Jadi ilmu politik itu secara filosofis mengurus masyarakat supaya baik. Oh, itu. Hubungan masyarakat baik ya. Ekonomi baik. Jadi politik itu sebetulnya positif sekali. Kenapa dia miring, bengkok? Karena manusianya jahat. Jadi tergantung manusianya. Manusianya. Kadang-kadang kalau manusianya baik, nggak perlu undang-undang, negara jadi baik. Harus belajar etika politik mungkin, Bang. Ini etika politik nggak pernah dipelajari di kampus. Ini masalahnya ini. Ini belajar teori-teori aja. Apple ya. Karena etika itu sebetulnya di atas konstitusi. Jadi begini misalnya, rasa malu itu nggak ada konstitusinya, tapi diskusi sama hati. Ini barang nih nggak bagus nih. Hati kita mesti ngomong. Tapi sekarang hati jarang ngomong, otak yang ngomong sekarang ini kan. Betul. Jadi betul tadi etika Betul. politik. Etika politik. Dengan Abang menjadi ketua umum DPP Perkumpulan Gerakan Kebangsaan, apa juga melakukan pembinaan nih, Bang? Mengkaderisasi untuk calon-calon pemimpin. Jadi Perkumpulan Gerakan Kebangsaan ini lahir dari aktivis Cipayung ya. Cipayung ini disponsori dulu tahun 71 oleh HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, PMKRI, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, kemudian GMKI, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, sama PMII ya. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia 5 loh. Ya, Cipayung ini. Tapi sekarang ada Cipayung Plus namanya. Ditambah kami, karena kami ini kan usaha besar kan. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia itu. Nah, ada lagi banyak lah pokoknya. Aktivisnya ngumpul dengan kita gitu untuk membicarakan keberlangsungan bangsa ini. Aktivisnya ngumpul dengan Kita PGK bicara. atau dengan Abang? Enggak PGK-nya, ini PGK ini dalam rangka itu berkumpulnya berbagai unsur berbagai macam perguruan tinggi, berbagai macam agama, ingat tuh. Berbagai macam etnis, asal usul macam-macam, dan berbagai orang lah.
Karena ada PMKRI, ada GMKI Semua, juga, ya. ada GMNI. Ya, lengkap kita kumpul sampai sekarang itu. Nah, yang paling tua tuh saya. Kamu tahu berapa umur saya? Paling 55 Bang. Ah, ini dia salah dia. Keliru ya. Saya itu Setiap baru salah. 47. Umur saya 62. Ais. Nah, yang paling tua di tempat kami itu umurnya 33 tahun. Paling tua. Paling tua setelah saya ya. Nah, selain itu umurnya 20, 21 sampai ke 33 masih mahasiswa. Patutlah kalau begitu Abang itu awet muda. Iya, karena awet muda bukan karena anak-anak itu, karena banyak penglihatan yang lain-lain. Karena sehat, baik pendapat maupun pendapatan sepertinya. Enggak juga gitu. Enggak juga. Tergantung hati, mood. Hati itu paling utama Ya, itu paling hatinya. utama. Karena menurut filosofi orang dahulu itu sebetulnya hidup ini tergantung hati kita. Dia yang ngatur. Kalau hati kita cenderung nggak bagus, pasti membawa dampak ke segala kehidupan fisik gitu. Menurut filsuf-filsuf zaman dulu. Begitulah katanya. Sebetulnya saya mau tanyain figur pemimpin yang dibutuhkan Indonesia saat ini seperti apa. Kita isi dulu deh dengan Autumn Leaves. Di Autumn Oh Leaves. gitu. Nyanyi dulu maksudnya. Nyanyi dulu. The falling leaves by the window, the autumn leaves of red and gold. I see your leaves, the summer kisses, the sunburned hands I used to hold. Since you went away, the days grow long, and soon I hear all winter songs. But I miss you most of all, my darling. When autumn leaves start to fall. The days grow long, and soon I hear all winter songs. But I miss you most of all, my darling. When autumn leaves start to fall. When autumn leaves start to fall. Untuk teman-teman yang sedang menyaksikan acara Ngobras pada malam hari ini, jangan lupa kirim foto selfie kalian ke nomor 081259596639. Siapa tahu parfum identik menjadi milik kalian. Terima kasih. Kembali lagi Bang. Ya. Perkumpulan Gerakan pengacau gerakan Perkumpulan Gerakan Kebangsaan. bukan GPK ya Bang, itu Bukan. tak boleh. Perkumpulan Gerakan Kebangsaan. Tujuannya apa nih Bang? Tujuan kita itu ingin memperkuat gagasan pemikiran anak muda itu tentang pentingnya menjaga kebangsaan Indonesia itu. Jadi kebangsaan ini itu landasan kita untuk memelihara multikultur dalam kehidupan bangsa kita. Kita ini ada
Kalau tidak salah 700 bahasa dan 1000 berapa bahasa dan 700-an etnis ya. Jadi khas sekali Indonesia, tidak ada di seluruh dunia, sehingga orang itu terkagum-kagum dengan bangsa ini kok bisa menjaga Indonesia yang demikian majemuk ini, tapi kita nggak pecah belah ya seperti Rusia pecah. Nah jadi pemahaman ini akan kita terus menerus tumbuhkan ke dalam anak muda bahwa satu bangsa pernah hancur berkeping-keping karena mereka tidak menjaga persatuan, tidak menjaga identitas mereka sebagai satu bangsa. National building as a nation mungkin Ya, Bang, ya. ya. Jadi Pancasila itu penting sekali. Ada di Indonesia itu adalah samping perekat, dia adalah pandangan filosofi kehidupan kita. Ya. Pastinya kan ketika Abang membentuk PGK ini, Perkumpulan Gerakan Kebangsaan, mungkin pasti ada kekhawatiran terhadap perpecahan dan kesatuan itu. Kalau enggak pasti Abang santai-santai aja dong. Ya, karena yang khawatir bukan kita aja sebetulnya kan. Tapi sebetulnya yang khawatir ini sedikit orang ya. Yang banyak tuh banyak ngikut-ngikut aja ya. Tapi sebetulnya sejarah tuh dipikir orang sedikit, bukan orang banyak. Kayak kamu kan sedikit mikirin studio kayak begini kan, nggak banyak sebetulnya. Nah karena sedikit, jadi kamu punya kemampuan lebih dari orang lain. Jadi orang yang mikirin bangsa itu nggak banyak. Coba hitung berapa yang mempromosikan bangsa Indonesia. Nggak sampai 60 orang loh. Betul. Tapi tokohnya Soekarno-Hatta. Soekarno-Hatta. Nah, jadi nggak banyak. Tapi kalau sedikit ini sudah nggak mikirin lagi, bangsa ini pasti pecah. Pasti pecah. Nah, jadi kita mesti jaga dengan terus memperkokoh paham kebangsaan. Nah, di samping itu kita juga paham kebangsaan mesti dikuat dengan keadilan gitu loh. Karena unsur ketimpangan itu bisa mengganggu keamanan situasi persatuan bangsa Indonesia. Jadi substansi dari persatuan itu adalah mesti adil. Gitu. Harus adil. Kalau nggak adil bisa menimbulkan masalah. Kalau gitu betul ya apa yang saya baca bahwa Bang Bursa Zarnubi ini selalu resah dan gelisah ketika terhadap fenomena. Kayak judul lagu resah dan gelisah. Resah dan gelisah. Ada lagu resah, lagu Eni Kulit. Resah dan gelisah. Ini resah dan gelisah ketika menghadapi fenomena ketidakadilan dan juga ketimpangan secara ekonomi. Oh iya. Kalau sekarang Abang tenang-tenang aja atau masih resah dan gelisah, Bang? Resah sekali sekarang. Kekayaan menumpuk pada sedikit orang. Pernah Forbes melansir ada 150 orang yang menguasai hampir 70% aset nasional kita. Gini rasio itu 0,40, 0,3. Gini rasio. Itu artinya 1% menguasai 40% aset nasional. Bayangin, 1% loh. 1% berarti 1% menguasai aset nasional. 40%. 40%. Iya, 90%, 60%. Gila nggak? Timpang. Itu artinya gini rasio itu loh. Idealnya bagaimana, Bang? Idealnya itu gini rasio itu harus mendekati 100. Harus mendekati ke bawah. Oh, harus turun dia Turun sebetulnya. ke arah nol dia. Baik. Nah, semakin dia mendekat ke bawah, semakin bagus keadaan ekonomi dan pendapatan bangsa kita. Semakin dia ke atas, semakin menimbulkan ketimpangan, kesenjangan. Sebetulnya sedang sakit bangsa ini, Bang? Sakit berat menurut saya ya, sakit berat. Jadi kalau kita nggak hati-hati, terutama para pemimpin kita menata ekonomi, transformasi ekonomi bisa membahayakan masa depan kita. Ingat, satu bangsa bisa hancur karena ketidakadilan. Tapi kayaknya ya mungkin kalau mahasiswa di zaman Abang ketika melihat fenomena ini mungkin mereka sudah bergerak. Kalau yang sekarang agak kadem bergerak aja. juga, tapi bergerak kan juga. Situasi itu kan ada in the feeling, namanya kata Bang Hariman itu. Perasaan terdalam. Dia perasaan dalam itu nggak bisa didorong-dorong. Begitu ada apa dia terpanggil. Jadi keterpanggilannya membuat ini timbul kepemimpinan gitu, timbul gerakan, timbul perubahan. Jadi kalau nggak ada in the feeling, nggak mungkin. Jadi belum ada nih in the feeling dari teman-teman menurut saya ini. belum ada. Belum. Ya, ada tapi belum akumulatif. Oh, jadi belum ngecun ya? Belum ngecun apa ngecun ini? Ngecun. belum connect ya. Belum connect dia Iya. kayaknya belum connect. Skrup sama baut belum cocok. Belum cocok. Kira-kira gitu. Betul. Nggak boleh dipaksain itu. Jadi Bang, menurut ya? saya untuk memperkokoh persatuan itu, di samping kita sering bertemu, tapi unsur pertama itu menyelesaikan ketimpangan ekonomi. Nah, keadilan itu. Itu menyelesaikan ketimpangan ekonomi. Ya, itu unsur pertama itu menurut saya. Dan sepertinya yang sudah Jangan
adil di sana tidak adil di sini gitu loh. Itu bahaya sekali itu. Itu agak sedih sebetulnya tuh Bang ya. Sedih. Karena untuk mengatur keuangan apalagi emak-emak ini agak pusing sekarang Bang. Yang paling gawat itu emak-emak karena gimana dia yang mengatur pengeluaran. Pengeluaran rumah tangga ini kayak negara ngatur fiskal. Fiskal tuh ngatur apa namanya pendapatan negara kan. APBN mengatur mengendalikan pendapatan dan pengeluaran gitu. Jadi fiskal itu mengatur pendapatan negara. Kebijakan fiskal itu bagaimana negara tambah aja pajak. Cuman jangan rakyat dipajakin, beras dipajakin, sayur pajakin gitu. Nah itu kembali lagi ke Jadi mak-mak itu kayak ngatur fiskal. Betul. Jadi emak-emak ini sebetulnya cocok juga untuk mengatur negara Ya, karena jadi keluarga kalau- itu negara kecil. Ini gerakannya kayak emak-emak nih. Kalau udah sulit ekonomi rumah tangganya, dapur bisa berontak emak-emak nih. Sebetulnya karena itulah emak-emak itu Bang sulit mengatur keuangan, apalagi yang Bukan sulit, diatur nggak ada. Nah ini saya mau ngomong itu tadi. Apalagi yang diatur nggak ada. Nggak ada uang yang ada. Curhat kita Betul. Bang. Karena berikutnya kita perempuan juga yang kita nyanyiin Aryati. Aryati. Aryati dulu lah. Aryati, di kau mawar asuhan rembulan. Aryati, di kau gemilang seni pujaan. Dosa hamba ini berkasih dengan puas. Ujung jarimu ku cium mesra tadi malam. Dosakah hamba memuja di kau dalam mimpi? Hanya dalam mimpi. Aryati, di kau mawar di taman hayalku. Tak mungkin di kau terpetik daku. Walaupun demikian nasibku, namun aku bahagia 1001 malam. Dosakah hamba mimpi berkasih dengan Tuhan? Ujung jarimu ku cium mesra tadi malam. Dosakah hamba memuja di kau dalam mimpi? Hanya dalam mimpi. Aryati, di kau mawar di taman hayalku. Tak mungkin di kau terpetik daku. Walaupun demikian nasibku, namun aku bahagia 1001 malam. Namun aku bahagia 1001 malam. Satu malam.
terpesona, aku terpesona. Lagu apa dia? Terpesona. Aku gitu ya. Bukan bang, itu lagu TikTok bang. Terpesona. Oh itu. Persona aku. Lagu lama itu. Oh gitu ya bang ya. Oke lah, minggu depan ya bang. Tahun 55 itu. Minggu depan kita jadwalin lagi ya bang. Saya lupa pengarang. Minggu depan khusus. Sukamusi itu si ini, siapa namanya? Bang, Effendi apa? pakai mikrofon ya bang. Kenapa? Hmm. Oh ya, biar nggak dengar maksud aku. Karena takut salah tadi kan. Minggu depan kenapa lagi? Ditempel breaking. Bisa kacau. Nanti pemirsanya joget-joget semua lagi. Lah nggak apa-apa bang. Karena kan memang semua dilaksanakan secara daring dan ada protokol kesehatan. Ya, Kita betul. nggak berkerumun, masing-masing kan joget di rumahnya masing-masing, di kantornya masing-masing. Bukan begitu bang? Betul, betul. Balik lagi, ketika abang menjadi anggota DPR RI, abang ikut 2009. 2009 sampai 2004 2009. 2004 2009. Waktu amandemen abang ada dong ya? Enggak. Oh, Amandemen sudah itu tidak. 2001. 2000 4 kali amandemen. 1999 sampai 2004 kali abang ya? Oh enggak dong. Ini amandemen itu sampai 2003 2004 lagi enggak ada amandemen. Nggak ada ya? 2001 4 kali. Abang nggak ikut prosesnya? Enggak. Saya kan masuk DPR 2004. Oh abang 2004 2009. 2004 2009. Jadi kita udah nerima Terima udah gitu. terima kerusakannya. Kenapa abang bilang rusak bang? Ya Karena katanya kan itu kan sebetulnya kan reformasi itu kan untuk memperbaiki keadaan. Betul. Begitu dia amandemen jadi kacau balau gini gitu loh. Hmm, Mesti diperbaiki lagi lah. harusnya ya. Harus. Banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh reformasi dulu dan itu harus diakui berdosa. Misalnya apa itu bang? Ya, ya bisa aja soal sebentar ya. Mungkin Ada beberapa deh nanti kita diskusikan deh. karena sebetulnya kalau saya lihat sekarang ini itu betul-betul sistem presidensial murni sepertinya itu bang. Oh, enggak, belum juga Enggak presidensial, juga. ya, karena partainya banyak gitu loh. Partainya banyak. Ya, ini sistem parlementer semestinya. Partai masih banyak banget. Ya, Presidensial tuh mesti 2 partai lah. seperti di Amerika Serikat. Ya, seperti Amerika, seperti Inggris lah. Inggris itu kan 2 partai, tapi 2 partai partai. kecil banyak. Ada partai buruh Kecil-kecil mereka konservatif. mereka ini kan menggabungkan diri dengan partai yang besar. Ya, nanti dia pemilu kalah udah enggak kayak di Indonesia syaratnya gede-gede banget itu loh. Parliamentary threshold 4 gitu. Yang gede aja yang menang akhirnya kan. Kalau luar negeri enggak ada syarat-syarat tuh, ikut aja pemilu kalian. Kan Ada 10 kali ke pemilu enggak menang-menang, tapi enggak apa-apa. Itu kan menampung suara rakyat gitu loh. Jadi kita ini banyak suara rakyat enggak ditampung sama sistem kepartaian kita ini, undang-undang pemilu kita. padahal kan one man one vote. One man one vote. Iya, makanya bilang ini dengan parliamentary threshold banyak sekali suara hilang gitu loh, terbakar. Jadi hilang begitu Hilang. saja. Jadi mestinya biarkanlah masyarakat dapat 1 kursi ya masuk parlemen. Nggak usah khawatir bahwa negara ini bakal terpecah. Dulu ada 44 partai nggak pecah negara. Tahun 55 130 partai yang 130 ikut. partai. Pertama kali pemilu. Nggak apa-apa, negara kita kuat. Karena mungkin leadershipnya juga Satu di situ, 2 ini apa, kesadaran berbangsanya kuat sekali gitu. goodwill. Goodwill di samping karena perbedaan itu yang membuat sebetulnya kita hebat ya. Ada dialektika. Ini kalau nggak ada dialektika, bangsanya jadi bangsa apa gitu loh. Ngerti nggak? Dialektika itu ada pertukaran pikiran gitu. Ada tesis, antitesis, ada sintesa gitu loh. Masing-masing mengeluarkan apa yang ada di pikirannya. Iya, jadi nggak boleh satu arah. Dialektika kita berguna untuk mencari pemikiran yang logis, yang kira-kira Musyawarah untuk mufakat. Boleh juga musyawarah mufakat. Karena kalau sekarang itu mungkin karena monolog bukan dialog. Ya mungkin one way One way banyak tuh jadi kayak one way ticket. one way ticket to the right Ya. ya kan. Kalau gitu sebetulnya kayak Lord Acton bilang dong Bang, power tends to corrupt iya betul. and absolute power tends corrupt Corruptly. absolutely. Jadi Sekarang, dulu kenapa saya Muslim ya? Kenapa di dalam Islam itu ada anjuran untuk apa namanya melarang yang mungkar, mengajak yang baik kan? Itu sebut check and balance. Kalau tidak ada kontrol, kekuasaan tadi cenderung korup kata tadi Lord Acton itu gitu loh. Jadi mesti ada balancing, ada check and balance di dalam proses kekuasaan.
Jadi kalau nggak ada itu ya udahlah, saya aja korupsi gitu loh. Sekarang cek, kalau dulu check and balances itu adanya di MPR sebagai mandataris. Nggak begitu. Nggak juga. Check and balance itu mesti di samping bisa civil society, DPR yang hidup, karena DPR itu fungsinya ke kontrol. Check and balances itu harusnya memang di DPR kalau DPR, sekarang. mesti DPR, karena DPR itu sudah mengambil alih hak suara rakyat gitu loh. Ya. Nah, jadi jangan lagi DPR jadi stempel aja kayak dulu gitu. Ngerti maksudnya kan? Siap. Apalagi kalau sekarang DPR itu otomatis mitra kerja dengan para pembantu presiden yang program-programnya langsung. Jadi yang penting itu DPR jangan jadi stempel pemerintah, itu paling penting. Semakin DPR jadi stempel, semakin tidak baik situasi politik. Harus kembali ke kitanya. Kitanya kan 3 fungsi DPR itu: kontrol, pengawasan, budget, anggaran, sama legislasi, nyusun undang-undang. Jadi undang-undangnya harus pro rakyat karena DPR itu wakil kita gitu loh. Kalau undang-undang yang sekarang, inilah yang jadi masalah ini. oh itu Undangnya udah ITE sih Bang. mau tanya kamu pro rakyat nggak undang-undang sekarang? Kalau yang kita takut sekarang ITE Bang. Apa itu? Apa undang-undang Elektronik ya? Elektronik Iya, ya, iya. elektronik itu. Jadi kan Ya nggak usah ada undang-undang itu sebenarnya untuk jerat orang apa ya, menyangkut apa singkatan itu? ITE itu informasi dan teknologi dan transaksi Itu elektronik. kan sebetulnya untuk menjerat orang yang terlibat dalam bisnis apa e-commerce apa gitu loh. E-commerce. Nggak ada beda pendapat di situ loh. Kalau nggak salah ya, seingat saya. Harusnya sih begitu. Janganlah gitu loh, beda pendapat dikurung. Ya. Udah ada yang bisa dibacain Mbak Ati? Apaan? Komen-komen di YouTube Bang. Ya. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu. Sini sudah ada beberapa komen dari Rifki TV, kasih jempol. Dari Yayat Supriyatna, selamat malam. Dari Muhammad Fauzil, sehat selalu Abang Gagah. Dari Nopil Asrianto, salam Bang Bursa, sehat dan sukses selalu, amin. Dari Frodscom Gaming, Pak Bursa makin keren, jangan lupa petunjuknya. Kode keras. Bukan zaman petunjuk sekarang nih. Kode keras itu Zaman Bang. menunjuk. Oh, jangan menunjuk. Dari Andi Prayoga, keren Bang BZ, dari Aceh hadir. Oh, luar biasa sih Yoga. Dari Yuliarki Harinda hadir. Dari Nopil Asrianto, politisi senior, tokoh pergerakan juga Mbak. Ini Nopil Sumatera Barat mungkin ya? Iya. Dari Kawian, join. Oh, bekas SCTP. Dari catatan demonstran, sehat selalu untuk Bang Bursa. Keren betul Abang. Dari Nopil Asrianto lagi. Di pertemuan PGK nasional request Bang Bursa nyumbang suara. Jadi nanti ditunggu ya Bang Nopil ya, nanti Bang Bursa nyanyi. Dari Menteng Vision, luar biasa. Hah? Oh. Dari Frodscom Gaming, jadi kangen nyanyi-nyanyi di Pasir Putih. Ya, Ini ketawa. teman lama banget nih berarti nih. Ini teman lama banget ini. Ketahuan. Ini tahun 90 Pasir Putih Iya, soalnya. betul. Sekarang udah nggak ada ya Bang ya? Dia pasti seumur sama saya. Kakek-kakek tuh. 90 itu Iya. Pasir Putih udah tutup. Kakek-kakek gaul. Iya. Dari Menteng Vision lagi, artis senior katanya. Dari Frodscom Gaming lagi, lagu penutup lagu Kiamat untuk Bang Hariman. Ini hari kiamat. Untuk Bang Hariman. Dari Nopil lagi nih, Nopil ini nih, apa namanya, aktif. Gimana selfie Mbak? Kita buka HP lagi nonton, jadi Ya. dia nggak bisa Si selfie. Nopil ini memang diskusi paling aktif dia. Oh. Berdebat sama narasumber. Oh, Otaknya encer. oke. Ini anak IMM ini. Apa tuh ya? Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Oh. Sumatera Barat, ketua PGK Sumatera Barat. Oh, hebat. Mungkin- Jadi PGK itu melatih orang berpikir cerdas. PGK Bang ya. Ya. Oke. Mungkin Bang Nopil bisa pinjam handphone tetangganya dulu untuk foto. Itu kayaknya cara satu-satunya tuh. Ayah kayaknya minta beli handphone sama Oh, Abang. boleh nanti. Asik. Nanti kita kirim, tenang aja. Oh, Nopil makasih. Dari Karman BM, gas Bang. Oh, ini orang NTB itu. Wah, seluruh Indonesia Bang ya? Ini bekas ketua umum Gerakan Pemuda Islam Indonesia. Oh iya. Ini GPI ini dibubarkan Soekarno dulu. Oh. Dua dulu organisasi dibubarkan, PI sama GPI. Oh, berarti tahun berapa itu Bang?
63 dibubarin, 61 sorry. Oh, iya, Dibubarin. iya. Dari Akang Atai kasih jempol 4. Dari Nopi lagi nih, Bang Karman gimana kabarnya Bang? Ah itu tadi kawan tadi. Dari DPD PGK Kabupaten Oki, salam Sumsel. religi Bang. Sumsel itu, Oki, Oh, Ogan Kemering Ilir. Ya. Dari Nopi lagi sekarang salam PGK Dinda. Ya, ya, ya. Dari Nopi lagi PGK mempersatukan bangsa. Tuh, mempersatukan bangsa kan PGK. Lupa Betul, saya betul, tadi. betul. PGK mempersatukan bangsa. Dari DPD PGK Kabupaten Oki, siap Bang Nopil, salam PGK. Nah, itu baru cocok kata Nopil. Dari Nopil lagi nih, 2024 presiden kita Bang Bursa. Wey! Presiden taksi. Udah nggak ada, Udah nggak ada, Bang. Bang. Udah nggak ada. Dari Badai Ahtadera, keren. Ya? Nggak. Dari Nopil Asrianto, minta satu lagu Bang, lagu Perjuangan Roma Irama. Episode yang berikutnya mungkin nanti Oh, oke. Minggu depan ya Bang Nopil. Dari Rifki TV, mantul, mantap bentul, keren. Oke. Kemudian dari Cita Julia, Om Bursa keren, Pak Heru. Oh, Pak Heru Heru, salam dari Johansyah. Bandung. Oh, Heru Dari Bandung Johansyah. ada juga Bang penggemarnya Teh Cita. Iya. salam. Salam ya. Dari Marioto Channel, sukses untuk OP Studio Mbak Sawi, kayak tampil di ILC katanya. Kemarin ke RRI. Lagi lagu Terima klasik kasih, rock dong terima Bang kasih. Bursa katanya. Sun. Sun. Closing. Dari Tobi Francisco. Dari Oki Sumsel hadir, sehat selalu Bang Bursa. Dari Mahendra Lahat, Bang Bursa panutan aktivis muda Indonesia. Dari Harda Beli, kalau Bang Bursa usia 62 tahun aja semangat, harusnya anak muda sekarang harus lebih semangat. Merdeka. Sehat selalu Abang dari Lebak, Banten. Oh, jauh banget Lebak. Dari Konferensi Pemimpin Pemuda Indonesia, Bang Bursa sehat selalu, panutan bagi benih kepemimpinan masa depan. Amin. Dari Komando, amin. Tetap istiqomah Bang, sahabat semua aktivis. Dari Konferensi Pemimpin Muda Indonesia, request lagu Buruh Tani Bang. Waduh, buruh tani lagi tangkap orang nanti. Oke, sementara itu Itu dulu. dulu. Mbak. Wah, buruh tani, Bang. Ya kita emang harus peduli petani. Petani dan buruh ini paling dirugikan dalam sejarah Betul. politik Indonesia. Tapi ngomong-ngomong nih Abang, ini ternyata selain politisi senior juga politisi sepanjang masa dan nasional ya Bang. Tadi itu pemersatu loh Bang. PGK itu pemersatu dari Sabang Nah sampai itu yang Merauke. bisa kita lakukan. Kecil sekali, kita belum berbuat apa-apa sebetulnya. Dan itu merajut ya Bang. Ya, Segala betul. sesuatu mulai dari kecil kok Bang. Merajut. Terus Kita nggak bisa berbuat besar, tapi kecil-kecil aja dulu. kecil-kecil tapi banyak Kumpul, Bang. ngopi kayak gini kan kopinya enak banget ya Allah. Kayak saya itu kopi dari lahat, kopi asli semua dari lahat. Kan kata Abang tergantung semua didasarkan cinta. Kalau kopi ini kita industrialisasi, di mana-mana bisa kaya raya Indonesia ini. Tapi pemerintah nggak peduli. Nah, kalau ngomong soal pemerintah, figur pemimpin yang cocok buat Republik ini sekarang yang seperti apa Bang? Serahkan sama rakyat aja. Tadi soalnya ada bisikan 2024 Bang Bursa capres. Nggak usah, kita serahkan merayat aja. Nah kalau Nah, tadi ada yang mau 3 periode Pak Jokowi, saya ini tadi. oh ya, Iya, ada beritanya 3 periode. oh ada 3 periode. Berarti harus mengubah undang-undang dasar 45 amandemen. Harus diamandemen lagi Ya, undang-undang. tapi dasar. semestinya nggak perlu lah. Cukup 2 kali. Ini reformasi salah satu tuh membatasi jabatan presiden Reformasi itu 2 kali. 2 kali. Itu idealnya 2 kali. 2 Memang kali 5 itu salah tahun. satu tujuan. Membatasi ini jabatan presiden, 2 KKN, KKN 3 apalagi ada 3 dulu. harga Demokrasi. 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 3 itu intinya, demokrasi, berantas KKN sama jabatan presiden 2 kali. Nah kalau demokrasi ini kan gini, seperti almarhum Abdurrahman Wahid, Presiden Gus Dur bilang demokrasi can be sustained and developed only by people who understand its essence. Nah kalau menurut Bang Bursa demokrasi itu seperti apa Bang? Ya demokrasi menurut istilahnya pemerintahan rakyat. Tapi selama ini kan representasi DPR itu tidak, setelah jadi DPR dia putus hubungan sama rakyat.
Dia nggak tahu rakyatnya, rakyat nggak tahu wakilnya. Itu masalahnya. Itu penyakit menahun sebetulnya dari dulu pun nggak ada Sebetulnya ini perubahan. penyakit lama ya, sejarah demokrasi itu. Sekarang ini gimana mendekatkan wakil itu sama rakyat sehingga getaran nadi rakyat itu ketangkap di parlemen, disusun dalam bentuk budget harus perlu ke rakyat misalnya. Jadi disusun kontrol untuk ngawasi proyek pembangunan. Jadi DPR itu semesti kerjanya gitu. Legislasi, undang-undang mesti disusun untuk mempertimbangkan kepentingan rakyat. Itu mestinya. Jadi yang menyentuh sendi-sendi kehidupan Ya, rakyat. jadi sebetulnya dari sistem, dari teori demokrasi itu begitu. Nah, tapi pelaksanaannya di mana-mana masih jauh. Bukan Indonesia aja ya. Semua. Karena proses sih Bang. Proses Jadi memang demokrasi. harus kita nih kalau istilah para pakar tuh demokrasi kita masih formal ya, bukan substantif. Prosedural. Masih prosedural, ada pemilu, ada pileg, ada apa lagi? Pokoknya prosedural lah. Kalau yang kemarin ada di spanduk demokrasi itu belum sampai ke atas piring-piring rakyat katanya Bang. Betul, belum ke rakyat, belum piringnya. Belum ke piring, ke Ya, dompet. sebetulnya sebelum rakyat itu sampai dulu ke piringnya Prodam gitu loh. Waduh, ini Proda menang banyak dong. Iya dong. Aduh. Sampai dulu ke Prodam bisa dibagi ke rakyat. Oh, gitu, Ini soalnya baik. sekarang ke Prodam juga belum sampai, ini masalahnya. Itu masalahnya karena Prodem yang konsisten. Jadi demokrasi begitu problemnya dari dulu. Jadi ke depan ini mesti seluruh pakar, seluruh ahli, stakeholder, pemerintah mesti betul dipikirkan. Demokrasi itu memang adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat, baik itu pemenuhan budget untuk rakyat, menentukan perundang-undangan untuk rakyat. Itu aja inti sebenarnya demokrasi, Itu nggak kan banyak-banyak. Kembali lagi dengan wakil kita di namanya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kapasitasnya dan juga capability-nya. Nah, dengan one man one vote Bang, kan dengan harapan tadi nafasnya itu untuk menghemat budget negara. Dan juga yang namanya money politik itu maunya nggak ada ketika one man one vote karena dianggap itu sangat demokratis sekali. Tapi kan pada pada kenyataannya ketika perjalanan dengan one man one vote ini ada pergeseran di masyarakat kita menjadi materialistik pragmatis. Sorry itu saya Bang. Jadi yang namanya serangan subuh itu kerap terjadi. Nah, Saya sih belum pernah lihat serangan subuh itu. Kalau betul ada, saya menunggu gitu loh. bisa masih Bang. Tapi Saya juga bahwa money politik itu ada memang kejadian. Banyak kan? di mana-mana. Nah, sekarang harus diperbaiki gitu loh. Supaya jangan terlalu mahal biaya pemilu. Begitu mahal dia, nanti politik dikontrol oleh orang kaya. Itu bahaya. Nah itu. Nah, kalau udah kontrol orang kaya, nggak ada lagi tempat lagi bagi orang miskin. Sama orang kaya itu wataknya pemeras, menghisap. Di mana-mana itu sifat kapitalisme itu. Ini kita bukan anti kemapanan ya Bang ya? Bukan. Ini teorinya. Kapitalisme Teorinya. itu menghisap dari zaman imperialis itu. Ini bukan saya ngomong, para ahli. Baik. Jadi kalau dia ini terlalu kaya, dia pasti jelas menghisap gitu loh. Jadi politik itu nggak boleh dikontrol oleh orang oligarki, termasuk orang kaya maupun komplotan politik gitu loh. Jadi harus dikembalikan lagi kepada rakyat. Itu prinsip demokrasi. Nah itu harus ada formulanya tuh Bang bagaimana orang-orang Ini harus ada kesadaran tumbuh dari seperti Sapitri gitu loh dengan kawan-kawan gitu loh. Jadi dia seperti virus di sini tumbuh nular ke sana. Nah baru ada gerakan besar untuk melakukan transformasi gitu loh. ya Kalau nggak ada virus kemana-mana, ya nggak ada perubahan. begitu. Jadi Jadi bukan harus anti, ada virus. bukan anti orang kaya loh. Kita kasih bukan tahu. anti kemapanan Bukan. ya, betul. Orang kaya mesti dikontrol, kalau nggak dia serakah. Maka dalam Islam itu nggak boleh numpuk kekayaan, nggak boleh, diharamkan betul oleh dari Al-Quran. Karena nanti susah masuk lubang jarum. Kalau menurut Islam itu yang paling dulu masuk neraka katanya orang yang ngumpul kekayaan itu. Menumpuk kekayaan. Ya, menumpuk dan mengumpulkan. Dan mengumpulkan. Contohnya Karun, Oh ya. penguasanya Fir'aun. Fir'aun. Karun itu orang kaya dibenamkan oleh Tuhan ke muka bumi. Dan itu jadi sejarah gitu loh di dalam Islam. Betul. Jadi sejarah itu untuk mengingatkan sebetulnya kepada semua orang yang setelah itu. Jadi kalau orang melakukan lagi, dia nggak tahu sejarah. Wah, dia melupakan jas merah. Jas merah yang lupakan. Jadi kita selain belajar politik, kita juga dapat kultum kawan-kawan. Iya. Kalau saya kan orang Islam, jadi mesti percaya betul kayak begitu. Gitu. Betul. Pokoknya Pertama, orang Islam tuh nggak boleh numpuk kekayaan, bahaya. betul. Nggak boleh numpuk di sekelompok orang, bahaya.
akan menimbulkan banyak masalah ekonomi politik. Itu contoh sejarah sudah ada. Karun ditenggelamkan, Firaun di Laut Merah. Tahu nggak kamu berapa tahun lalu ditemukan situs Firaun di dalam laut? Berapa lama Bang? Udah ditemukan. Oh sudah. Keretanya, bangkainya, itu untuk membuktikan bahwa ada hukuman itu gitu loh. Bahwa itu terjadi. Terjadi 2000 tahun 3000 tahun lalu di Laut Merah. Diteliti, gimana ngukur gelombang, dasarnya gelombang, diukur hebat tuh ahli itu. Saya kagum juga. Jadi waktu gelombang itu terbelah, dia menahan, waktu dia ngempas lagi tuh diukur, pinter lah pokoknya. Gua kagum. Luar biasa sekali Abang ini ya. Abang tuh rajin baca kayaknya Bang ya. Enggak kebetulan juga. saya dengar radio. Oh Abang dengar radio. Radio Sawi Proyek mungkin. Kita belum bikin Sawi Project Radio Bang. Enggak, itu sebetulnya Insya Allah sudah kita lagi. sudah publish di mana-mana, ada beritanya gitu. Ada situsnya. Ada situsnya. Jadi selalu yang diceritakan Al-Quran itu meninggalkan bekas untuk pelajaran bagi umat manusia. Kalau nggak ngapain disisain di dalam laut yang 150 meter. 1000 meter 700 lebih. meter, 700 meter belah laut itu. Kenapa kok nggak anyut gitu bangkainya? Biar ditemukan. Keretanya ditemukan. Biar ditemukan. Iya, biar ditemukan untuk pelajaran nama itu. Karena- Baru itu berapa tahun lalu? Betul. Karena Allah memiliki hukumnya sendiri Bang. Betul. Ah, ini udah kayak ceramah juga kultur. Siapa dulu suhengnya? Nah, gitu. Abang dah nih. Jadi itulah kita perlu belajar sejarah itu untuk memetik hikmah. Kejadian-kejadian itu pelajaran untuk kita, gitu loh. Jangan terulang lagi. Tidak boleh terulang lagi. Tidak Bang, boleh ya. karena akan berat hukumannya. Biarlah. Tadi Abang bilang Sawi Project ini seperti apa gelombang-gelombang kecil ya kan yang menularkan Nanti virus. gede dia. Gede bermak- Tapi biarlah kita menjadi seruling di lembah sunyi Oh aja, boleh, Bang. seruling dalam lembah sunyi. Seiring bersama alunan bunyi seruling di lembah sunyi. Di sana ku duduk seorang diri menjelang di malam hari. Terkenang ku akan seorang kasihku yang telah pergi entah kemana. Oh angin, sampaikanlah salamku, ku nantinya di lembah sunyi. Seindah alunan seruling senja, begitu cintaku padanya. Terkenang ku akan seorang kasihku yang telah pergi entah kemana. Oh angin, sampaikanlah salamku, ku nanti di lembah sunyi. Indah alunan seruling senja, begitu cintaku padanya. Begitu cintaku padanya. Terpesona, aku terpesona
mendengar suaramu yang bagus, yang bagus. Lumayan ya. Itu kalau misalnya ada scorer di sana ya 98 lah bang. Trrrr, gitu bang. Tahu gak kebantu? Sini lah bang. Saya kuat. Dahanya keluar. Oh, siap. Jadi kalau nggak keluar bahaya. Pakai ini bang ngobrolnya. Apa? Pakai Yuk. pakai faktor U mungkin bang. Ya, Ya, juga. Faktor U ya. Umum. Umum. Abang ini ternyata penyanyi ya, penyanyi banget. Gak salah sih. Nggak salah kan ngundang saya kan? Gak salah. Menang banyak kita. Tepuk tangan dong. Ayo. Sebetulnya ada hal menarik nih ketika saya nanya, "Bang, list lagunya apa, Bang?" Waktu itu kan. Nah, terus udah gitu kan Abang jawab, "Seruling di Lembah Sunyi." Nah, sebentar nih saya bacain ya. Takutnya sebentar. Ada hal yang lucu tuh. Kenapa? Sebentar, Bang. Emang aku ada tulis lucu? Enggak, Bang. Lupa saya. Ini nih. Nah, aku bacanya nih. "Bang, boleh minta lagunya, Bang. Top of the World. Please release me." Sempatkan cinta hampa, Riyati Seruling Lembah. Nanti lagi. Aku mikir nanti lagi apa ya? Maksudnya aku lagi Enggak, nanti lagi. Baru aku sedang kuliah. Oh, patut Sedang kenapa kuliah. kalau macam tuh. kuliah kursus nama itu, bukan kuliah beneran. Minimal Abang belajar lagi, Bang. Ya betul, saya belajar, saya apa mau bikin otak saya encer. Enggak loh, Hah? memang kurang encer apa sih, Bang? Udah tua nih semakin menurun memori. Jadi cara memperbaiki memori, mendengar, belajar. Dan Jadi- menyanyi. Betul. Itu Menyanyi dia. itu sebetulnya satu apa supaya enggak cepat lupa. Sengaja lupa dan Enggak membuat lupa teks. mengeluarkan suara itu kan sebetulnya Olahraga. satu olahraga, kedua mengurangi tekanan gitu loh. Cuma salut juga ya Abang, di usia yang menurut WHO harusnya kan Abang udah tinggal di gunung. Di kebun. Di kebun. Ya kan, tinggal di empang, tinggal ya udah tuh panen kayak Ya gitu. enggak, kita kepikiran dengan nasib bangsa. Kata orang lama dulu, nggak bakal baik ini urusan bangsa oleh kamu sendiri. Nggak bisa, mesti kita ikut terlibat, walaupun nggak bakal baik oleh kita sendiri. Kita ngajak orang, ajak kalian-kalian gitu loh. Oh begitu. Jadi Abang ini memang betul-betul terbuka. Jadi begitu terbuka terhadap sesuatu yang baru, masukan dari teman-teman yang muda juga, itu Abang juga memberikan ilmu. Abang nggak pelit ya? Ngapain pelit-pelit? Hmm. Kalau uang boleh pelit, kalau Ingat Bang nggak boleh numpuk. kalau ilmu, Nggak boleh numpuk. ya. Numpuk meledak juga nanti. Ingat Bang nggak boleh Yang numpuk. betul, nggak boleh numpuk. Nggak boleh numpuk. Kita ikut kayak Bang Hariman aja, jangan numpuk. Loh tadi ada permintaan Bang, diminta lagu Kiamat buat Bang Hariman. Bisa hari kiamat. Oh hari kiamat. Black Brothers. Sip. G. Dibeli langsung Bang. Wah. Hari kiamat dari Garuda. Di tepi jalan si miskin menjerit, hidup meminta dan menerima. Yang kaya tertawa, berpesta pora, hidup menumpang di kecurangan. Sadarlah kau cara hidupmu yang hanya menelan korban yang lain. Bintang jatuh hari kiamat, pengadilan yang penghabis
tiada kasih bagi yang lemah. Disiram banjiran air mata. Sadarlah kau, cara hidupku yang hanya menelan korban yang lain. Bukan jatuh hari kiamat, pengadilan yang penghabisan. Sadarlah kau, cara hidupku yang hanya menelan korban yang lain. Timbang jatuh hari kiamat, pengadilan yang penghabisan. Sadarlah kau, cara hidupku yang hanya menelan korban yang Hari kiamat, pengadilan yang penghabisan. Du-du-du. Langsung dibayar lunas hari kiamat, weh. Langsung dinyanyiin maksudnya. Siapa takut? Iya. Langsung Bang Karena dihajar. dia sering dengar lagu kayak. MP3 bang, pemain keyboard kita MP3. Kalau di Gini, sini kelebihan gimana Bang? pemusik-musik muda nih sekarang nggak denger lagu-lagu hebat zaman dulu. Nah dia termasuk hebat nih menurut saya. Iya saya kan sering muter ke PKP. Bayangin tuh Pasir Putih gila. Bang, ini mereka semua ini memang musisi-musisi kafe yang kita berdayakan di sini, kami berdayakan Oh di iya, sini. Karena kan pandemi, Karena Bang. kan pernah saya nyanyi di kafe dia nih. Mungkin karena udah panjang 40 tahun lalu ya, 30 Kayaknya tahun. Abang nggak nyawer ya. Lupa saya. Karena kalau nyawer pasti diinget, Bang. Iya dong pasti. Tapi kayak memang nggak pernah jumpa. Nggak pernah jumpa. Sekarang sudah jumpa, Saya Bang. dulu sering nyanyi di grup-grup Queen ya. Oh, Queen. Kemudian apa namanya grup Barbados. lagu di Barbados tuh lagu-lagu di Purple tuh ada The grup-grup mereka ya. Purple. Oke. Apa yang lagu Melayu dulu? Grup apa namanya? Amigos. Amigos. Nah, itu paling kenal saya. Amigos pernah saya undang juga di rumah saya nyanyi waktu itu. Wah. Hah? Viko. Piko teman saya itu Piko. Wah, itu sih tapi ya sudahlah ya. Oke. Piko. Mbak ini ada yang bisa dibacakan lagi? Ini Bang yang komen-komen dari Marioto Channel, Bang Bursa tahun 2024 harus ikut berbuat nih, tanggung jawab katanya. Waduh. Dari Pak Heru Johansyah, salam buat Bang Bursa dari Ketum Satria. Salam kembali. Dari Heru Johansyah lagi hadir, salam Bang Bursa sehat dan sukses Sehat, selalu. salam bro. Dari Marioto Channel lagi mau menjurus ke otoriter katanya Bang. Oh iya benar juga. Makanya perlu partisipasi semua. Iya. Menjurus tuh berarti belum. Belum. Bener Bang. Jadi kuncinya apa Bang supaya tidak menjurus lagi? Mengontrol Baik, pemerintah. mengontrol. Karena kontrol itu kewajiban agama. Nama itu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar gitu. Jadi kontrol politik dari warga masyarakat sekarang Civil wajib. society itu wajib. Civil society ya. Ya, civil society supaya mengingatkan siapa saja supaya pemerintah on the track. Kembali ke kiblat bangsa. Gaya. Dari Ahmad Nawawi, top Bang Bursa selalu mencerahkan dan memotivasi. Memotivasi.
Kayak kurang menyengsarakan. Stop Bang, udah jangan. Soalnya ini terlalu semangat Bang Bursa, soalnya Menyesara. semangat. Soalnya ada videonya tuh. Orang Manado ya. Bukan Bang. Bukan ya? Kita nggak tahu itu Orang siapa. Sumsel ya. Orang Sumsel kayaknya Bang. Orang Kampung Kepu. Iya. Dari Nopil Asrianto lagi, paten betul. Dari DPD PGK Kabupaten Oki, Bang Bursa emang top. Dari Ahmad Nawawi, panutan untuk para aktivis lintas generasi. Dari Orde Baru, Orde Reformasi hingga era millennials hari ini. Wah, milenial. Politisi sepanjang masa. Politisi sepanjang masa. Dari Kawian, cakep. Dari Rifki TV, request lagu Delilah Tom Jones. Wah, Wah, tunggu. wow. Tunggu sampai closing ya. Ya. Dari Hafidz Qudsi, PGK Madura hadir, sehat selalu panutan. Dari Marioto Channel, ini baru pemimpin amanah, top deh Bang Bursa. Dari Hafidz Qudsi, Bang BZ terbaik. Dari Tobi Francisco, sehat terus Bang Bursa dari Kabupaten Amin. Oki, Sumsel. Dari Imam Hanafi, kita tetap tegak lurus samo Bang Bursa. Lanjut terus. Amin. Kok semuanya muji-muji ya Bang? Nggak ada yang mengkritik gitu Bang? Berarti pernah disumbang. Enggak, itu adik-adik semua kayaknya. Itu ada di semua. Dan kayaknya Sering ikut diskusi. nah itu dia. Biasanya orang kalau sering diskusi pasti pintar. Kalau yang nggak diskusi Nggak mungkin. pintar ya. Jadi ada beberapa orang sebenarnya harus kita ajak diskusi Harus sebetulnya diskusi. Bang. Jadi sekarang harus dilatih anak berdialektika. Supaya mereka terbuka pikirannya dan bisa menyampaikan Ya, pikirannya. Pertama mendengar orang tuh biar kita kritik pikir pandang-pandangan, nanti ada umpan balik lah kira-kira gitu. Itu cara gerakkan otak kan. Jadi mereka kalau toh mereka menerima, jadi mereka tidak alergi Menye- nggak boleh Bang. Jadi mereka tidak alergi terhadap kritik dan Oh iya, otokritik. iya. Seperti ya akan sekarang itu harusnya kan pemerintah itu tidak alergi terhadap kritik dan otokritik. boleh. Karena kritik itu membangun, selama kritik itu dinyatakan dengan secara sopan dan mengkritik itu artinya memberikan perspektif lain ya. Jangan Ya. menghina, nggak boleh. betul. Menghina bapak ini, bapak itu nggak boleh. Betul. Jadi kalau ada perspektif lain untuk memberikan jalan keluar, itu boleh. Jadi ada solusi. Ada solusi. Ketika kritik itu datang pasti ada kesenjangan sebetulnya antara harapan dengan apa yang Karena di lapangan. begini, yang namanya pemerintah itu tidak selalu benar. Oleh karena itu perlu dikontrol. Namanya kekuasaan, Lord Akon udah ngomong kan? Betul. Kekuasaan itu cenderung Tons to corrupt. korup kan? Iya, korupsi. Kekuasaan absolut Absolut pasti korup. korupsi. Absolut juga. Absolutely. begitu. Jadi kontrol penting. Oke, Lord Acton kan? Lord Acton itu. Lord Untung Acton. kamu ingatin, aku udah lupa itu. Itu Lord Acton. Saya juga baca Bang, karena saya tahu Abang Bursa ini kan cerdas sekali. Jadi saya tidak mau tampak bodoh di hadapan Abang. Ya, saya memang baca. Saya udah jadinya. baca, aku baca juga kamu, ternyata kamu pinter juga. Aku udah siap-siap juga saya. Ini pasti orang suka nyanyi yang undang saya. Saya siapin lagu-lagu saya juga. Ini yang baru 1% saya siapin. Nah itulah hebatnya Bang Bursa kan, dia bisa meninggikan. Jadi yang saya dengar juga sebetulnya di tangan Bang Bursa ini banyak aktivis-aktivis yang di-endorse juga. Jadi Bang Bursa ini sangat low profile dan sangat mengayomi. Insya Allah. Oke, just for you. Kita didengar orang ya. I can stay now and just wait out. My hands they grow so ambitious. Many things I've got to do now. For the first rays of the morning, though she dream in peaceful slumber, sleep to me just doesn't come. When she wakes, I try to tell her everything I have to say. And the night so dark inside me
make me finally understand with the love that she has given. She can light the sky forever. It's the way she gave so freely. It's the way she takes my hand. I'll just ask the sun shine brightly. Got to see her smile again. Then I sing the song I've written, and I make the whole world listen in the silence just for you, like no one has ever heard. And I wake up all the lovers, and I keep them there for hours, and we'll do the thing we wanted, the way that lovers do. Then we'll run into the street, and we'll start to dance like crazy, 'cause he wants only to feel joy in the love he gives and needs. And we'll take time to stop quarrels, and we'll paint the street and building rainbow colors. Everyone knows he wants to colors, yeah. And we play through field of flowers, make the street alive with rain, make a place where lovers go, fly the way that lovers go. And we fly into the sky, and we'll choose into the star, and our star we tell the whole world the love we have we are. Love we share is sweet, the love we know is real. That love is not a dream, but lasts a lifetime long. 'Cause your love and mine we keep, without thinking all we give. And the love that you have given returns to us we. 'Cause your love for me is not beginning and the end. Your love and mine is now for me. Tenggorokannya diairin dulu bang. Kayaknya kering tenggorokan abang ya. Iya. Minum dulu bang. Udah tadi. Lagu ini serius loh. Ini tergantung dari kekuatan vokalnya. Jadi kalau yang memang gak jago-jago banget nyanyi, susah nyanyinya bang. Kenapa? Lumayan. Dari tadi abang bilang lumayan mulu, padahal bagus loh. Bagus bang. Terpesona, aku terpesona. Lagu terpesona siapa? Nanti kita lihat bang. Itu lagu Sumatera Utara ya? Apa penyanyi dari Sumatera Utara bandnya ya? Terpesona. Bukan bang. Rombongan Eri Johan dulu ini. Bukan. Iya, rombongan Eri Johan. Ya sudahlah bang, iyalah. Iyalah apa kata abang. Bang, ini kita di segmen khusus ngomongin COVID nih bang ya. Oke. Berdasarkan survei nasional Saiful Mujani Research tahun 2020, 70% masyarakat mengakui jika COVID-19 mengancam pendapatan harian mereka.
Terus 25%, 20% ya. 70%. Jadi bukan cuma, ini kita ngomong soal ekonomi nih Bang ya, bukan kalau misalnya kesehatan ya sudah pasti gitu kan. 25% equal 50 juta warga dewasa sudah tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan pokok tanpa pinjaman. Dan 15% menyatakan tabungan sudah ludes, hanya Sama cukup dong untuk kalau seminggu. Itu nggak usah diteliti pengalaman kita. Saiful tuh nggak hubungin kita. Itu ya. Itu pengalaman kita bokek semua. Hancur semua dompet kita. Hancur dompet dan rekening. Rekening dan dapur nggak berasap. Nah itu kalau yang masih punya tabungan, alhamdulillah Bang. Tapi buat, biasanya yang punya tabungan nih orang-orang kelas menengah ke atas. nah yang nggak punya tabungan Orang gimana? kayak kita ini ya hidup dari ngais-ngais hari ke hari aja lah. Nah kayak kemarin aja nih mereka semua udah OTG nih Bang. Orang Ini. tanpa gaji. Oh, OTG bukan orang tanpa apa namanya itu? Orang tanpa gejala. Gejala. Ini Bukan. orang tanpa gaji. Orang Oh, tanpa iya. gaji, OTG. Udah banyak itu, 90% kayaknya. Iya orang tanpa gaji. Iya. Jadi apa yang ada hari ini tuh alhamdulillah. Kalau yang masih ada tabungan ya syukur sih. Inilah hebatnya bangsa Indonesia. Dalam keadaan pun juga dia tetap solid bersatu menjaga bangsa. Itu hebatnya dari zaman dulu itu. Dulu pernah makan bulugur, tahu bulugur? Bulgur tahu. Wah itu sulit sekali zaman ekonomi. Tapi nggak pecah bangsa kita. Walaupun ada peristiwa tahun 65. Tapi hebat bangsa. Miskin-miskin tetap dia. Alhamdulillah. Untung masih untung. 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 Kenapa? Agama menjaga. Betul. Bayangkan kalau kita nggak ada agama, waduh, bisa kacau negara kita. Betul. Jadi agama itu memang buat kita sabar. Miskin sabar. Bener, sabar itu tidak terbatas. Betul. Sabar itu indah Bang. Indah sekali. Karena Indahnya kapan? Tuhan tuh akan menolong kita kalau kita sabar. Gitu. Betul Bang. Cuma nggak tahu batasnya. Udah deh, ngomong. Sabar itu memang indah kan Bang? Indah betul. Jadi Tapi sabar indahnya aja. kapan Bang? Pokoknya sabar aja deh. Itulah hebat Indonesia tuh karena bangsa kita sabar. Ya tapi gara-gara itu kan sekarang ini problematikanya kerentanan sosial dan degradasi moral Bang. Oh iya betul tuh. Jadi ada apatis. Terus juga ada tindakan irasional dan terlebih lagi kriminal Bang Betul, meningkat. kriminal. Nah, itu ada miss di mana menurut Abang? Biasa selalu kalau ekonomi krisis itu biasa gejala pertama itu gejala banyak timbul masalah kriminal karena nggak ada income kan. Betul. Jadi nggak ada income tuh orang cenderung untuk mencari jalan cepat ya. Saya juga mungkin kalau nggak ada income saya copet kamu itu. Dan itu apa ya naluri manusia wajar aja. Kefefet ya Bang? Ya The power of kefefet. kecuali kita ingat sama Tuhan aja. Gitu. Balik lagi. Kalau balik ke Tuhan lagi kita insya Allah nggak melakukan itu. Betul. Jadi dampak paling dahsyat dari COVID ini adalah implikasi ekonominya. Pertama seluruh produksi mati. Tidak mati semua, 90% mati selama setahun lebih. Begitu mati dia pasti mengurangi karyawan kan, karena nggak ada income kan perusahaan. Begitu nggak ada income dipecat, dia nggak ada income lagi kan. Kalau orang nggak sabar dia pasti banyak kerjaan Jadi kriminal. jadi apa yang singkat-singkat Jadi aja. setiap problem ekonomi itu pasti menimbulkan berbagai macam dampak. Implikasi. Implikasi termasuk kriminal, termasuk perceraian rumah tangga. Itu. itu Kalau dia. orang sabar nggak boleh cerai, minta tolong sama tetangga dulu gitu loh. Jangan Pinjaman boleh cerai. maksudnya Bang? Dengan saudara. Oh, saudara. Jadi di dalam Islam itu kita minta tolong dengan saudara dulu kalau kita kesulitan. Dengan tetangga juga boleh kalau kesulitan. Dan tetangga harus bantu. Saudara mesti bantu. Gitu. Teman mesti bantu. Gitu. Kalau perceraiannya itu gara-gara faktor ekonomi Bang? Banyak sekali. Nah, jadi bantunya itu minjem. Mestinya kita jangan boleh ada cerai. Kalau ada yang mau cerai bilang sama kita ya. Oh baiklah. Jadi boleh nih, Abang kasih izin izin Takutnya kita suruh cerai. Cerai cepat. Ada orang gitu loh, bener. Nggak mau, Ada nggak pengacara, pusing. ada pengacara begitu loh. Ini dengar orang ya. Ini live Bang. Ini live. Nah, jadi streaming maksud live. saya itu memang banyak implikasinya. Jadi, tapi pemerintah sudah berupaya kan untuk mengendalikan ekonomi. Tapi menurut saya pemerintah mau dapat semua. Selama ekonomi mau dapat, kesehatan dapat. Mesti satu aja, lockdown 6 bulan dulu mesti. Jadi first thing first. Ya, Prioritasnya kesehatan apa? dulu, Betul. baru ini di lockdown kayak di Melbourne, Australia itu di lockdown Australia, 6 bulan. betul. Nggak ada nol. Zero case. Nah sekarang kita nggak lockdown, muncul lagi nih. Semua ketakutan. Saya tadi udah ragu mau kesini nih. Sehat nggak sih? Bener takut karena saya ada penyakit bawaan. Sama Bang, saya juga ada. Apa? Bawaan buntu. Buntu tuh kalau bahasa kampung saya bokek. Abang tahu aja.
Oh, ada lagi Mbak yang mau Nah, dibaca? jadi yang penting Oh, kita sebentar. doakan supaya upaya pemerintah ini terus dilakukan seefektif mungkin. Kalau menurut saya ini kalau ini betul menyebar, lockdown aja sekarang. Jadi lockdown aja Lockdown, betul. Tegas Bang sebetulnya Uang pemerintah ya. untuk BLT orang miskin, kasih aja ini. Setuju. Setuju harus. Saya juga setuju. Kasih yang kayak kamu bokek kasih. Asik. Abang harus lihat dong, saya pakai kantong banyak ini kode Enggak sebetulnya apa-apa. Bang. Enggak ya apa-apa. kan? Pemerintah mesti berkorban untuk rakyat yang susah. Tapi harus di lockdown 6 bulan biar udah tuntas. Biar kita bisa bangun lagi. Tapi kan balik lagi pemerintah bilang uangnya nggak ada. Ada. Oh, ada, Wah, Bang. kamu nggak tahu. Itu dia. Ada disimpan sama pemerintah ini. Baiklah, Iya. baiklah. Jadi lockdown harusnya Bang. Harus lockdown. Harus lockdown biar bisa terinventarisis mana-mana aja yang Betul. terkena. Begitu lockdown nanti kita lokalisir, kemudian udah baik, baru ekonomi bergerak lagi. Sekarang benar, bergerak susah. Betul. Bali itu mati banget. Serba salah, maju kena mundur Kayak saya kena. ini kan. Betul. Ke sekretariat rumah. Hmm. Gimana itu hidup? Kamu Jadi juga nggak- sama aja kan? Sini rumah, sini Nah, rumah. itu. Lah itu dia. Nggak ada betul. income Nggak lagi ada- kan? nggak dong. Untung ada musik ini. Untung ada abang. Iya, iya. Ya. Iya. Untung ada abang. Insya Abang Allah. mau berpartisipasi karena kita OTG semua di sini. OTG, orang tanpa gaji Orang ternyata. tanpa gaji, ya. Jadi bukan orang tanpa gejala ya, Bang. Kita Orang doain supaya OTG sini banyak. Ini orang GTO. Iya dong, mesti saling tolong menolong. Betul, betul. Itu Dan kita dikenal filsafat gotong royong dong. Benar, Waduh. setuju. Sekarang nggak ada lagi gotong royong. Nih sekarang kita di sini gotong royong semua, Bang. Harus. One for all, all Wajib. for one. Iya. Ini abang yang kelihatan aja, tapi sebetulnya musisi di sini yang nggak kelihatan ada banyak. Nanti loh. kita silaturahmi ya, pilih semua musisi yang GTO. OTG, Bang. OTG sore. OTG. OTG mudah-mudahan dengan jalurnya Bang Bursa nanti mungkin ada beberapa bintang tamu yang berkenan untuk berpartisipasi. Ya, nanti dan saya berbagi. cariin ya. Siap, Abang. Ini didatang dengar, Bang. Ya, halo pendengar. Kita datang semua bintang tamu. Ayo, silakan Mbak Oni. Ada lagi yang komen dari Komering Online 2024, Bang Bursa harus kembali ke Senayan agar dapat mewakili suara rakyat. Amin. Allahu Akbar. Dari Froscom Gaming PGK, lagi kita siapkan geraha kebangsaan di kabupaten sebagai tempat pelatihan kepemimpinan dan membumikan ajaran Pak Bursa. Wah, amin. Udah kacau sesat. Dari Muara Enim Online, harusnya di samping Pak Jokowi itu orang-orang seperti Bang Bursa ini. Jokowi nggak mau ajak kita. Dari Ahmad Nawawi, ada satu lagu yang menjadi khasnya Bang Bursa. Harus dinyanyikan sepertinya What a Wonderful World-nya Louis Armstrong. Dari APK Musik Channel, suka sekali dengar suara Pak Bursa, apalagi pas lagu Seruling di Lembah Sunyi tadi. Sampai netesin air Saya juga mata. nangis hati saya. Bener, saya sebetulnya nggak enak nangis di depan kamera. Saya suka nangis lagu ini sama lagu apa namanya tadi yang batal. Melati dari Jayagiri. Ya, saya suka Nggak nangis. batal itu, Bang. Nanti Aduh, kita jangan nyanyikan. nangis saya. Nanti kita Ada nyanyikan. memori tersendiri Nggak, kelihatan. itu gara-gara Nggak ada memori tapi sentuh. Ini gara- Liriknya dalam. Ah. gara-gara strolling di Lembah Sunyi itu tisu tuh dibawa Iya, ke Bang Bursa nyanyi tadi terus saya. meneteskan air mata. Maka waktu Pak SBY bawa lagi itu saya Iya, betul. saya sering putar-putar mau tidur nangis itu loh. Tapi SBY kan bagus, cuma diganti dengan ibunya ya Bu Ani. Iya. Bu Ani, Abang menangis mendengar suaranya Pak SBY Nangis atau karena Bener-bener nangis saya. Oh. Saya sering dengarnya. Saya nggak perlu cerita ke orang sebenarnya. Masuk cerita sama anaknya. Ya kan cuma kita-kita diajak masuk doang, Demokrat Bang. lagi. Bener saya nangis. Bang ini langsung Kebetulan Pak Bang. SBY suaranya bagus. Iya betul. Ya. Tapi ini ditonton orang Bang. Nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa Nggak ya. apa-apa. Baiklah. Melati, Salam Pak SBY ya. Melati dari Jagiri lah Bang. Hah? Nanti saya nangis bener nih. Nggak apa-apa, udah ada tisu. Oke, Melati dari Melati dari Jaya Giri, ku terawang keindahan
sapaan yang lembut dan penuh kasih. Ku ingat di malam itu kau beri daku senyum kedamaian, hati yang teduh dalam dekapan, dan kau biarkan ku kecup bibirku. Mentari kelakkan tenggelam, gelap kan datang, dingin mencekam. Harapanku bintang kan terang, memberi sinar dalam hatiku. Ku ingat di malam itu kau beri daku senyum kedamaian. Mungkinkah akan tinggal kenangan? Jawabnya tertiup di angin lalu. Mentari kelakkan tenggelam, gelap kan datang, dingin mencekam. Harapanku bintang kan terang, memberi sinar dalam hatiku. Ku ingat di malam itu kau beri daku senyum kedamaian. Indah akan tinggal kenangan. Jawabnya tertiup di angin lalu. Jawabnya tertiup di angin lalu. Ini didengar benar menetes air mata memang Bang, betul. Saya nangis. Pakai mikrofon Bang. Oh iya ya. Iya, Pasti ada yang nangis sih nonton. pasti. Coba lihat yang nangis. Coba yang nangis selfie. Ya, siapa tahu nanti ada giveaway dari Bang Bursa. Ada. Apa hadiahnya? Hadiahnya apa Bang? Handphone? Gitar. Oke, handphone satu apa? Teka-teki ya? Ah, terserah Bang. Oh, tadi kan sudah ada, siapa itu? Tadi siapa yang dapat handphone? Begini itu? aja, siapa calon presiden terkuat yang akan datang? Pasangannya ya. Itu Pasangannya. Iya, nanti dikirim kemana Bang? Hah? Dari Komando Amin cocoknya AHY Bursa. Ini. Salah itu. Muti Bursa AHY ya. Siapa itu namanya itu, Mbak? Oh, Amin. Oh, Aminullah itu toko pemuda. Dapat dia handphone, Bang? Oh, dapatlah nanti. Tenang aja itu. Mudah kita atur. Mudah kita atur. Datang ke PGK bilang. Ah, tuh, siap. Amin datang ke PGK ya. Dapat Kalau nggak satu ada itu handphone. kita ganti beras 2 kintal. Lumayan beras 2 kintal. Oh, lumayan. 200 kilo. Bisa 1 RT itu. Betul, satu RT hari gini. Oh, ada lagi, Mbak? Dari Frontcom Gaming, geraha kebangsaan yang sedang kita siapkan di Kabupaten Malang untuk hadiah ultah Bank Bursa yang akan datang. 29 Januari dong. Terus semangat dan menginspirasi Pak Bursa. Oh, luar biasa itu. Sahabat saya itu Muklis Ali itu. Ini pejuang juga di
Seangkatan abang? Di bawah saya 12 tahun lah. Jadi Dia lagi sekarang buka tempat-tempat training. Hebat anak ini. hebat ya. Luar biasa. Duitnya banyak, kaya. Diundang ke sini dong sebenarnya nyanyi. Ingat, tidak boleh menumpuk. Tidak Nggak boleh boleh, menumpuk. tidak boleh menumpuk. Abang yang undang lah, bilang. Nanti datang sini dia. Menurut agama. Cuman nggak tahu nyanyi bisa nggak? Kan ada joki bang di sebelah kiri abang. Oh iya. Ada joki. Bener ya, betul ada joki. Jadi sebetulnya suaranya nggak bagus nggak apa-apa. Toh Bisa bukan dibagusin penyanyi. nih. Hah? Bisa dibagusin nih. Bisa. Itu kan bisa bagusin suara. Oh enggak, kalau itu enggak bang. Jadi suaranya tuh murni. Ini murni nih. Murni suaranya. Jelek banget dengan murni. Kupikir disaring supaya bagus nih. Enggak lah bang. Ini Kalian tuh mesti belajar nyaring suara jelek bagus. Jadi keluar begitu dengar ulang enak gitu. kalau begini tuh sebetul lebih enak karena apa suara aslinya kita Aslinya dengar ya. bang. Daripada rekayasa, kita nggak suka merekayasa bang. Bagus, itu bagus. Nah, itu. Jangan seperti yang di sana yang merekayasa melulu. Kita paling merekayasa kalau nggak lalu lintas cuaca bang. Iya, iya, iya. Nah bang nih, prinsip abang dalam menghadapi dinamika hidup. Tadi mau bilang kerasnya hidup, tapi kayak hidup abang nggak terlalu keras kayaknya bang ya? Wah, keras sekali. Oh keras sekali. Sekolah 1,8 tahun, Saya 1 tahun 8 bulan. 10 tahun. Baru selesai 10 tahun. Enggak, sekolah dalam kutip zaman Orde Baru. Setahun 8 bulan. 1 tahun Iya, 8 bulan. 8 bulan. Prinsip abang apa bang? Saya itu prinsip saya jalanin aja. Dan jangan cepat mengeluh. Jangan berkeluh kesah. Kita yakin Tuhan satu, kita satu, itu kekuatan kita. Nah itu saya kunci dari dulu gitu loh. Gitu ya. Jangan pernah tahu kita dalam keadaan susah. Harus happy terus. Harus belajar tersenyum walaupun hati sedih. Gitu. Waduh, luar biasa. Tepuk tangan dulu teman-teman. Tepuk tangan untuk Pak Bursa. Untuk Pak Bursa. Jadi untuk teman-teman walaupun hati bersedih selalu tersenyum. Ya, gitu. Jangan pernah putus asa, pasti ada jalan keluar. Di tengah kesulitan ada jalan Amin. mudah. Nah itu Ya, dia. itu dia. Inama usro, Pak Imal usro, Inamal usri, usro. Nah, itu. Jadi tetap putus asa, jangan semangat. Ya. Oh, terbalik. Terbalik. Tetap semangat, Jangan putus asa. Itu jalanin aja itu. apa Jalanin adanya. saja. Betul, rupanya kata-kata apa orang zaman dulu bilang, di balik kesuksesan, di balik laki-laki tangguh selalu ada perempuan tangguh yang mendampingi. Oh iya, kalau nggak ada perempuan yang tangguh bahaya juga hidup kita. Waduh, Gitu. bener-bener. Karena di balik perempuan cantik pasti ada laki-laki baik yang mendanai. Ah iya itu memang hasil survei itu kayak. Bener survei gitu. Betul kan, Pak? Selalu orang duit tuh selalu suka pacaran. Lo kan belum tentu pacaran, Bang. Iya tidak, maksud saya tuh hasil survei 90%. Oh, 1% 90%. saya nggak termasuk. Ya kan? Ini kalau saya mau jalani survei lagi kayak begitu kejadiannya. Siapa tahu sebelum istrinya didandanin, dia mau dandanin kantor dulu atau Iya, dandanin mobil betul, dulu, betul. Bang. Nanti istri Tapi bakalan- bagaimanapun kita harus tanggung jawab rumah tangga itu aja intilah. Ya, begitu. Kita mesti mencintai istri saya. Istri kita. Istri kita maksud saya. Bilang dong, halo, saya sapa dulu kakak di rumah. Halo, nonton nggak dia? Nonton, Bang, nonton. Kantor ini lagi nonton bareng semua, Bang. Nah, Meli, lu Meli. nonton. Halo, Ibu Meli. Gak apa-apa, Bang. Milo, Ibu Meli nonton nggak? Tadi saya pergi sini mau nyanyi. Nyanyi apa? Tenang aja, saya nonton aja. Halo. Jadi harapan Abang nih, terutama untuk aktivis dan juga orang-orang muda nih. Jadi kata Soekarno, anak muda itu tenaga sejarah. Karena di tenaga sejarah dia harus melatih diri ya, menimba pengalaman sebanyak-banyaknya. Terutama membangun pemikiran dan membangun jaringan. Jadi semangat itu jangan putus karena anak muda itu yang menentukan sejarah. Kayak saya ini udah out of date. Apa out of date ya? Upkir itu apa? Afkir itu out of date. Out of date. Jadi Enggak, out of date abis. habis. Up to date. Kita udah habis. Jadi maksud saya anak muda ini masa depan. Nah maka ini harus kita berikan terus pencerahan. Tentunya perlu dengan bimbingan orang-orang seperti Bang Bursa Sarnubi yang tidak miskin ilmu dan juga mengarahi. Bukan dibimbing, diberikan jalan mereka untuk tampil gitu loh. Mereka punya cara sendiri mencari pembimbing gitu. Endorse gitu Bang ya. Di bahasa endorse juga sekarang ya. boleh ya. Di endorse Jadi ya. dibimbing itu nggak tepat juga. Mereka tuh sebetulnya diberi jalan supaya mereka berinovasi, berkreasi, kemudian mengembangkan capacity building mereka. Karena kita perlu pemimpin yang mengembangkan capacity building, networking. Karena menurut penelitian
orang IQ 200 itu belum tentu bisa menentukan masa depan. Tapi orang yang punya jaringan, menempah diri, pemikiran itu yang bisa jadi pemimpin menurut penelitian. Lupa saya peneliti siapa. Kita tepuk tangan dulu untuk Bang Bursa Tarmizi. Abang terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan diri Terima hadir di kasih tempat sama-sama. Saya sudah dipras suaranya. kami. Dompetnya belum Bang, dikit Ya lagi. nggak apa-apa itu kalau nanti saya berdoa malam ini tahajud dulu, mudah-mudahan ada rezeki. Amin. Semoga Abang bisa menjadi sosok guru yang menginspirasi Insyaallah, buat amin. aktivis-aktivis muda. Amin. Dan juga semoga perkumpulan gerakan kebangsaan semakin solid dan semakin Insya Allah. menyemut di secara nasional. Amin. Ya, Oke, amin. kita Insyaallah, tutup. amin. Delaila. I saw the light on the night that I passed by her window. I saw the flickering shadow of love on her blind. She was my woman, and she that set me I was and went out of my mind. My Delilah. Why, Delilah? I could see that girl was not good for me, but I was just like a slave that no man could free. In a day when that man drove away, I was with him. I crossed the street to her house and she opened the door. She stood there laughing. I felt the knife in my hand and she laughed no more. My Delilah. Why, Delilah? So before they come to break down the door, forgive me, Delilah, I just couldn't take anymore. She stood there laughing. I felt the knife in my hand and she laughed no more. My Delilah. Why, Delilah? So before they come to bring down the door, forgive me, Delilah, I just couldn't take anymore. Forgive me, Delilah, I just couldn't take anymore. Berikan aplaus sekali lagi untuk Bang Bursa Tarmizi. Lagi. Baiklah teman-teman, demikian acara ngobrol bareng anggota masyarakat spesial pada malam hari ini. Semoga teman-teman semua bisa tersenyum dan mimpi indah pada malam hari ini. Ingatlah, benci datang dari intimidasi dan cinta datang dari penghargaan. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.